Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di Terminal Arjosari, teman-teman. Lebih tepatnya di depan pintu masuk bus. Hari ini Minggu 16 Juli 2023. Di depan saya ini sudah ada PO Citra Wisata Mandiri, nicknamenya Toretto, Jetbus 2 double glass ala-ala, teman-teman. Ini trayeknya Banyuwangi Trenggalek, dari Banyuwangi subuh ini, teman-teman, jam 4 kalau tidak salah. Di shelter keberangkatan akap terpantau Harapan Jaya. Ini tujuan akhir Bogor, teman-teman. Malang, Jakarta, Bogor. Sementara itu untuk kondisi parkiran seperti ini, teman-teman, masih didominasi PO Sinar Jaya yang nanti berangkatnya jam 4 kurang lebih, teman-teman. Di tengah-tengah itu ada PO yang jarang terlihat di Malang, teman-teman. Ada Kemenangan, Patas, Malang, Jember. Lalu di antrian shelter juga masih terlihat padat, teman-teman. Kondisinya parkiran atau antrian shelter ya, teman-teman. Antrian shelter AKDP. Nampak di kejauhan ada Laju sama Jawa Indah Transindo. Jadi masih ngetem di pintu keluar, teman-teman. Lalu ada Dana Dasi X Wali Songo juga, teman-teman, di parkiran. Harapan Jaya H623 Super Luxury Class. Ini tarifnya kisaran 450 atau 440 ribuan kalau tidak salah, teman-teman. Diberangkatkan menuju Jakarta dan Bogor. Di shelter keberangkatan sudah ada PO 27 Trans Athena, teman-teman. Nampaknya rute A2 ini. Terpantau juga masih ada beberapa penumpang yang masih menunggu kedatangan busnya, teman-teman. Masih duduk-duduk santai. Untuk saat ini kondisinya masih agak sepi, teman-teman. Seperti biasa, jam-jam ramenya itu nanti jam-jam untuk keberangkatan Sinar Jaya, teman-teman. Biasanya kisaran jam 3 atau jam 4 itu ramenya jam segitu, teman-teman. Kalau untuk jam-jam segini masih sepi karena juga masih belum jam pulang kerja, teman-teman. Untuk rute AKDP-nya juga terpantau masih lesu. Biasanya kalau jam-jam setengah 5 nanti itu rame, teman-teman, mendekati keberangkatan bis Bali. Kondisi dari depan shelter seperti ini, teman-teman. Untuk Patas arah Jember Probolinggo diisi oleh Laju. Sementara untuk ekonomi Surabaya ada Tentrem, teman-teman. Sebelahnya itu Patas Blitar ada Bagong. Untuk ekonomi arah Probolinggo ada Laju. Di sebelah kanannya lagi itu PO Tentrem, teman-teman. PO Tentrem ekonomi arah Blitar. Untuk saat ini PO yang masih konsisten melayani penumpang dari Surabaya menuju Blitar itu cuma PO Tentrem, teman-teman. Untuk kompetitornya seperti Resto itu sudah jarang terlihat. Mungkin kalau ada cuma satu atau dua. Sementara untuk Sumber Lumayan sudah lama tidak ada atau undur diri, teman-teman. Untuk PO Sena sekarang hanya melayani Blitar Arjosari PP, teman-teman. Sama seperti Dana Dasi, itu pun unitnya juga tinggal beberapa aja. Sementara untuk pemain lain yang melayani arah Blitar Tulungagung itu ada
harapan baru sama maju berlian teman-teman. Untuk kelas patasnya masih didominasi oleh PO Bagong, sementara untuk yang lainnya ada PO Citra Wisata Mandiri teman-teman, yang tadi di awal sempat kita ketemu di pintu keluar Arjosari teman-teman. Jadi sementara itu saja. Kalau PO Hasbunallah itu sudah jarang terlihat juga teman-teman. Jadi pemain Arab Blitar ini kalau dari Surabaya masih minim teman-teman. Yang konsisten hanya PO Tentrem. Untuk yang lainnya belum ada lagi untuk arah Surabaya. Karena semenjak pandemi untuk layanan arah Blitar ini jauh berkurang dari sebelum pandemi ya teman-teman. Perbedaannya sangat mencolok. Untuk LAN Malang Surabaya sendiri semenjak kehadiran PO Bagong ini sekarang semakin kompetitif ya teman-teman, karena jamnya semakin rapat, jadi busnya juga semakin banyak bervariasi teman-teman. Jadi kalau dulu didominasi oleh Restu Panda sama Tentrem, sekarang ketambahan PO Bagong teman-teman. Kalau untuk layanan patas arah Probolinggo Jember ini masih didominasi oleh Akas Group sama Laju teman-teman. Jadi dua PO itu yang masih mendominasi. Ditambah lagi ada CWM sama Jawa Indah Transindo teman-teman. Itu pemain baru di jalur timur. Kalau untuk PO Kemenangan sendiri dulu itu tracknya KSO sama Kasasri teman-teman. Untuk layanan ekonominya sendiri kalau ke arah timur itu lebih bervariasi teman-teman. Jadi ada banyak pemainnya teman-teman. Selain Akas Group sama Laju itu ada Restu Agung, Sabarinda, lalu Maju Berlian, Harapan Baru. Yang baru-baru ini datang itu Maju Sejahtera teman-teman. Itu pendatang baru. Ada juga Jawa Indah Transindo teman-teman, hampir kelupaan. Untuk saat ini kondisi shelter akap masih sepi. Nampak di kejauhan PO Pala Kencana sudah mulai memasuki shelter itu nampaknya teman-teman. Pala Kencana arah Jakarta. Ada satu unit tadi masuk shelter tengah-tengah teman-teman. Tentrem arah Blitar ini Sapi Lanang 77 atau New Paradise. Dari Malang ini jamnya 15.21 teman-teman. Dari Blitar arah Malangnya 7.31. Ini pakai jamnya Expo Jangga teman-teman. Nampak beberapa penumpang juga sudah mulai berdatangan teman-teman pada sore hari ini. Armada 27 Trans juga sudah mulai ada di shelter Arjosari teman-teman. Nampak beberapa calon penumpang mulai mendatangi unitnya. Sepertinya ini armada Zeus. Zeus ini kalau tidak salah tim Bandung teman-teman. Presiden kelas Bandung atau rutenya B1 kalau nggak salah teman-teman. Jadi untuk armada 27 Trans ini tidak semuanya masuk Arjosari teman-teman. Pahala Kencana mulai berangkat menuju Jakarta teman-teman. Terpantau lumayan terisi armadanya teman-teman. Ada beberapa yang terlihat tadi. Nampak dari kejauhan ya armada PO Sinar Jaya mulai memasuki shelter juga teman-teman. Untuk bus ini rutenya nanti ke arah Jakarta dan tujuan akhir Bogor teman-teman. Ini kalau tidak salah ini bus dengan kelas suite kelas pertama yang masuk Bogor teman-teman, dari kota Malang. Kalau sebelumnya itu ada double decker sama super top SHD. Untuk rute B1 atau Presiden kelas arah Bandung ini dari Malang
Tarifnya dibanderol sekitar 520.000 teman-teman. Kalau dari Surabaya tarifnya 500.000, jadi ada selisih 20.000. Kalau untuk suite kelas Sinar Jaya ini arah Jakarta tarifnya dibanderol sekitar 580 ribuan kalau tidak salah. Jadi kurang lebihnya antara 580 atau 560, saya lupa pastinya teman-teman, pokoknya antara itu tarifnya. Untuk tarif kelas sleeper sendiri paling murah itu masih dipegang sleepernya Sinar Jaya teman-teman. Tapi untuk yang armada double decker, kalau untuk armada ini 580, kalau double decker itu sekitar 540, selisihnya 40 ribuan teman-teman. Tarif termahal kelas sleeper masih dipegang oleh Juragan 99, kisaran 670.000 untuk first classnya. Untuk yang kedua ada Rosalia sekitar 600 ribuan. Ini dia penumpangnya sudah mulai berdatangan teman-teman. Semenjak Sinar Jaya masuk dengan suite kelas di Kota Malang ini, okupansinya semakin hari itu semakin bagus teman-teman, daripada sleeper kalau menurut saya atau menurut pengamatan saya. Bisa dikoreksi kalau salah teman-teman. Selain Juragan 99 ya tentunya teman-teman. Kalau Juragan 99 itu memang tidak ada obat itu, karena waiting listnya juga lama. Kalau Sinar Jaya ini hampir selalu full seat untuk hari-hari weekend atau hari-hari biasa pun okupansinya juga bagus sekali teman-teman. Sudah mulai banyak menarik hati para calon penumpang di Kota Malang teman-teman. Makanya kadang untuk suite kelas ini tidak hanya jalan satu unit teman-teman, tapi 2 unit. Kemarin sempat launching juga kelas suite family teman-teman. Jadi konfigurasi sleepernya 21, itu kalau tidak salah rutenya Malang Lebak Bulus teman-teman. Untuk kelas eksekutifnya juga kemarin habis ada perpanjangan trayek, jadi trayeknya diperpanjang sampai Turen dan Karangkates teman-teman. Untuk rutenya itu hampir sama dengan PO Haryanto. Terlihat di kejauhan semakin ramai saja penumpang yang datang ke Terminal Arjosari teman-teman. Tapi ini nampaknya untuk penumpang rute AKDP teman-teman, karena menuju shelter paling ujung sebelah selatan atau mengarah ke shelter AKDP. Jadi setelah saya amati, ternyata untuk peningkatan okupansi di Terminal Arjosari ini khususnya di jam-jam sore ya teman-teman. Kalau untuk pagi dan siang itu untuk keberangkatan akapnya sepi, begitu juga dengan AKDP-nya tidak terlalu ramai juga. Tapi kalau untuk jam sore, jam 4 atau jam 5 atau setengah 5 itu sangat ramai teman-teman. Oke teman-teman, nampaknya sekian dulu informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video dan pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.